Selamat datang di GBI Bukit Sian. Sebelum beribadah, mari simak beberapa informasi berikut ini. Datanglah bersama keluarga dan orang terkasih. Rasakan lawatan kasih dan kuasa Tuhan dalam ibadah dan pertemuan-pertemuan di GBI Bukit Sian. Ibadah Raya Minggu pada setiap hari Minggu. Pukul 7 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Ibadah Kids, ibadah anak. Pada setiap hari Minggu, pukul 7.30 pagi. Di Upper Room GBI Bukit Sian. Bersamaan dengan ibadah Raya Minggu. Ibadah Youth, ibadah pemuda. Pada minggu kedua dan keempat setiap bulan. Pukul 10 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Doa malam, pada setiap hari Rabu, pukul 7 malam di Main Hall GBI Bukit Sian. Dan juga melalui Zoom dengan meeting ID yang tertera. Dana Sosial Bukit Sian Family. Dengan Rp50.000 per keluarga setiap bulan. Kita dapat membantu keluarga Bukit Sian lainnya. Dan juga berpartisipasi dalam kegiatan sosial Bukit Sian Family. Pelayanan pastoral lainnya. Seperti pelayanan keluarga, ibadah keluarga, doa khusus, konseling, pendampingan, dan bimbingan rohani. Dapat menghubungi tim Gembalo atau Majelis GBI Bukit Sian. Informasi lainnya akan disampaikan setelah ibadah selesai nanti. Selamat mengikuti ibadah sesaat lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jadi tanggal itu diambil pertama kali saya datang ke Tangerang. Pertama kali saya menginjakkan kedua sebenarnya ya. Jadi yang pertama itu kenalan gitu ya. Lalu yang kedua atau ketiga itu saya mulai namanya persekutuan. Gitu. Persekutuan dimulai dengan ya beberapa orang, nggak sampai lah, kalau 10 orang itu nggak sampai. Makanya judul khotbah pagi hari ini dimulai dari titik nol, kayak Pertamina aja. Dimulai dari titik nol gitu ya. Nah, kemudian berlanjut terus. Saya masih di Jakarta. Jadi kesini, saudara, kalau sekarang jarang kita dengar ya. Kalau dulu populer namanya persekutuan doa, ya. Kalau sekarang disingkat PD. Yang melaksanakan PD itu nggak tahu kalau PD itu artinya persekutuan doa, karena nggak pernah ditulis panjang kan, PD gitu aja. Ya, persekutuan doa sampai 2 tahun ya seperti itu dalam bentuk persekutuan doa. Baru mulai kebaktian hari Minggu itu awal 1984. Yang kemudian Februari saya menikah, almarhum Ibu Gembala dibawa ke sini. Seterusnya kebaktian Minggu pagi dan disebut Gereja Betel Tabernakel. Tadinya persekutuan doa. Nah, 20 Juli itu yang mana gitu kan ya? 20 Juli itu yang tahun 82. Bukan 84. Jadi belum berupa gereja, tapi saya ambil itu sebagai satu momen yang dimulai dari titik nol tadi. Ya, kalau 84 itu sudah ada kebaktian, udah 10 orang, kadang 15 gitu ya. Itu yang 84. Tapi yang benar-benar titik nol itu di 20 Juli tahun 1984. Banyak yang belum lahir ini. Kenapa Mary senyum? Masih jauh ya, masih jauh gitu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, berapa tahun? Ya kalau gitu udah lebih 40 ya, kalau dari titik itu. Ya, kebaktian pertamanya itu di Jalan Pepaya 1, di rumah keluarga Sitania Pesi yang waktu itu pensiunan dari Kenil, orang Ambon.
gitu ya. Jadi mulainya di situ. Nggak lama lah, karena waktu itu sudah tua ya. Beliau meninggal ya di Jakarta, di rumah anaknya meninggal. Jadi Jalan Pepaya 1 nomornya lupa gitu. Ya, dari situ waktu kebaktian hari Minggu dimulainya di Jalan Nuri 6 nomor 15 di belakang sini. Itu hari Minggu. Nah, jadi saudara paham latar belakangnya ya. Jadi 20 Juli itu pertama kali saya bikin persekutuan doa, dan di catatan khotbah saya tahun lalu saya tunjukin ya. Itu masih jelas ada 20 Juli 84 khotbahnya dari Filipi 1 ayat 6 yang hari ini kita akan bahas juga dengan bahasan yang berbeda. Baik, kita akan mulai mendengar khotbah dalam Filipi 1 ayat 6. Sama-sama kita berdiri. Filipi 1 ayat 6. Kita membaca ayat ini bersama-sama mulai. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, ayat ini menjelaskan tentang karya keselamatan dari Allah yang Allah sendiri kerjakan untuk umat manusia. Jadi Paulus menuliskan kepada orang-orang di Filipi tentang karya keselamatan Allah yang dia katakan, akan hal ini aku yakin, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Nah, Allah yang memulai karya keselamatan itu akan meneruskannya. Akan apa saudaraku? Meneruskannya. Saudara perhatikan kalimat ini, akan meneruskannya. Penting untuk kita pahami ya. Dia akan meneruskannya. Dia artinya akan terus berkarya dalam diri setiap orang yang percaya dan menyelesaikan sampai pada akhirnya, yaitu pada hari Yesus Kristus. Jadi Yesus yang mulai, ya Allah yang mulai, lalu Allah meneruskannya sampai pada akhirnya. Dulu ada iklan, kalau saudara masih ingat, iklan apa? Pokoknya saya ingat ujungnya aja. Tuntas tas tas tas. Iklan apa ya? Saya nggak ingat lagi iklan apa. Ya. Jadi kalimat terakhirnya itu pernah dengar tapi ya, zamannya TVRI atau ya ada ya itu ya, tuntas tas tas tas. Nah, artinya satu pekerjaan yang tidak disisakan sedikit pun, satu pekerjaan yang diselesaikan sampai tuntas. Dan melalui ayat ini, Bapak Ibu Saudara, Paulus ingin meyakinkan orang-orang di Filipi bahwa karya keselamatan yang dimulai dari Allah itu akan selesai. Tidak ada manusia ataupun apapun juga, siapapun juga yang bisa menghentikannya. Karena Allah sendiri yang memulai, Dia meneruskannya sampai tuntas, sampai akhir. Tetapi saudaraku, bukan hanya keselamatan saja yang Allah kerjakan dalam diri orang percaya, dalam hidup orang percaya. Ada banyak hal lain dalam hidup kita. Allah lah yang memulai. Dan Allah yang memulai pekerjaan yang baik itu akan terus mengawal, akan terus membimbing, akan terus menolong sehingga bisa sampai pada akhir. Ya. Saudara-saudariku, Allah yang memulai pekerjaan yang baik itu akan meneruskannya, ya, meneruskannya sampai pada akhir. Dan di antara kata mulai sampai kata mulai dan akhir, jadi di interval mulai lalu akhir itu ada satu jarak dan ada kata di sana meneruskannya, ya, meneruskannya. Pekerjaan baik yang telah dimulai Allah bisa terus berjalan sampai akhir yang baik,
tetapi membutuhkan respon dari kita. Jadi saudara, antara Allah yang memulai sampai yang akhir itu ada meneruskannya. Nah, di poin ini perlu respon kita. Ini yang akan kita bahas ini saudaraku. Perlu respon kita. Membutuhkan kerjasama dari diri kita. Anugerah itu diberikan cuma-cuma. Kita membuka pintu untuk menerima. Tapi di perjalanannya kita bukan robot yang bisa diatur-atur begitu sama Allah. Karena ada namanya kehendak bebas. Nah, kehendak bebas inilah yang harus kita gunakan untuk merespon Allah yang mau meneruskan rencananya sampai di akhir. Ada banyak orang tidak paham, jadi tidak merespon, atau paham tapi tidak mau merespon. Jadi dia tunggu Allah, kan Tuhan bilang, Allah bilang, dia yang mulai, dia yang kayak lagu aja. Dia yang mulai, dia juga yang mengakhiri, lalu kita jadi apa? Kan gitu ya. Jadi meneruskan itu perlu dipahami, dia akan meneruskan, tapi tidak sendiri di sini. Dia perlu respon saudara dan saya. Dia perlu respon kita supaya sampai akhir yang baik. Saya katakan pada saudara, semua orang nanti sampai pada yang akhir itu. Betul? Semua sampai akhir. Tapi masalahnya sampai akhir yang baik atau sampai akhir saja? Kan gitu ya? Sampai akhir yang baik atau sampai akhir? Nggak tahu baik atau nggak baik gitu. Saudara mau sampai akhir yang baik? Yakin? Allah akan meneruskan. Dan responlah itu supaya bisa sampai pada akhir yang baik. Ya, dimulai dari Allah, dijalani bersama Allah, diakhiri bersama Allah. Baik. Kita akan lihat bagaimana yang harus kita lakukan. Respon apa? Nah, ini yang pertama saudaraku, bertumbuh menjadi dewasa. Ya, respon kita harus tumbuh agar kita jadi dewasa, lalu bisa ikuti ketika Allah meneruskannya itu. Untuk mencapai garis akhir yang baik bersama Allah, kita perlu belajar memahami keinginan-keinginan Allah. Nah, agar mengerti maksud, agar mengerti tujuan Allah yang diinginkan dari hidup saya, dari hidup saudara, dan kita bisa ngerti. Saudara-saudaraku, hanya orang-orang dewasa rohani yang mampu memahami dan mengerti semua yang Allah inginkan. Mereka yang masih hidup sebagai anak-anak secara rohani sulit untuk diajak mengerti tentang keinginan Allah. Namanya anak-anak. Kadang-kadang maunya sendiri. Langkahnya langkah sendiri. Udah dikasih tahu ada lubang di sana. Namanya anak-anak tetap berlari ke sana. Nah, saudaraku, itu anak-anak rohani. Sulit diajak ngerti tentang keinginan Allah. Dibutuhkan kedewasaan rohani untuk bisa mengikuti langkah-langkah yang ditetapkan oleh Allah. Perlu kedewasaan rohani. Iya. Enggak semua orang Kristen yang bertahun-tahun sudah ikut Tuhan tapi bertumbuh jadi dewasa, enggak semua. Kita baca Ibrani 5 ayat 11 sampai 14 ya. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi sukar untuk dijelaskan. Ini penulis surat Ibrani bahasanya saudaraku. Coba, pernah nggak saudara berbicara pada seseorang, pada anak saudara,
pada rekan, begini saudaraku, ya, banyak yang harus kami katakan tapi sukar untuk dijelaskan. Kalau ada orang mengawali pembicaraannya dengan seperti itu, kira-kira saudara bagaimana? Bingung ya? Apa sih yang mau diomongin ya? Banyak yang mau dikatakan tapi sulit dijelaskan. Ini kalau orang yang sedang menderita, udah ngomong gini, dilanjutkan apa saudaraku? Kalau ibu-ibu dilanjutkan dengan nangis. Kok paham ya? Tapi lain bapak-bapak yang sedang emosi. Selesai ngomong gini, marah-marah. Gitu bapak-bapak tersinggung nanti. Tidak, kalau orang sudah ngomong begini, biasanya dia sudah pikir gitu ya. Dia sudah panggil, waduh mau diomong, banyak yang mau diomong, sulit jelasin gitu. Nah, lalu dilanjutkan di sini. Lawan bicaranya harap mengerti. Soal seperti itu ya. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengar. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Stop di sini dulu. Ya. Kenapa sulit menjelaskan padahal banyak yang mau dikatakan? Ini saudaraku, karena kamu lamban untuk mendengar. Kalau dihitung waktu, kamu sudah jenggotan. Tapi kamu masih seperti bayi. Saudara pernah dengar cerita bayi berjenggot? Bayi berjenggot. Bayi lucu gak sih? Saudara, apalagi apa anak sekarang bilang cabi. Gemoy, gemoy, cubit-cubit ditimang-timang, lucu gitu ya. Nggak ada yang baby ini ya, nggak ada yang bawa ya. Coba selesai kebaktian nanti kalau ada yang bawa baby. Buat rebutan kan? Yang ini mau gendong, yang itu mau gendong, kenapa? Lucu gitu. Umur setahun, umur 2 tahun masih lucu ya. Terus kalau dia begitu terus sampai umur 15 tahun, begitu terus sampai umur 20 tahun, udah keluar deh kumisnya, udah keluar jenggotnya. Saudara masih mau bilang lucu? Saudara masih rebutan untuk gendong di sini? Enggak kan? Itulah yang Paulus katakan. Itu yang Paulus katakan. Kenapa dia sulit menjelaskan padahal banyak yang mau dikatakan? Karena orang-orang yang ditujukan oleh surat, jadi surat itu ditujukan kepada orang-orang yang menurut Paulus mereka adalah para bayi berjenggot. Gitu. Harusnya sudah mengajar tapi masih harus diajar. Harusnya udah makan sambel. Level, kalau yang tinggi level berapa? Saya nggak tahu tuh level-level itu ya. Tapi ini masih harus minum susu. Saudara-saudara, karena tidak bertumbuh, karena tidak mau bertumbuh jadi dewasa, banyak orang Kristen yang jadi anak-anak yang konsumsi firman Tuhannya adalah seperti air susu yang enak didengar, manis dirasa, mudah ditelan. Kalau lagi sakit, iyalah. Tapi kalau seterusnya seperti itu, nggak sehat. Proteinnya nggak dapet, cukup. Mau berapa banyak minum susu, ya kan? Gizinya nggak dapet, nggak bisa memenuhi kebutuhan tubuh. Saudara-saudaraku, menjadi dewasa rohani diperlukan menu yang berbeda. Ya. Diperlukan menu yang berbeda, yaitu harus ada makanan keras, bahkan kadang juga pedas, ya kan? Sini siapa yang nggak suka pedas? Berarti semua suka ya.
Mungkin tidak selalu cari sambal, tapi kalau ada sambal dimakan. Artinya doyan. Pedas itu bisa makan, gitu ya. Bisa makan. Makanya saya tanam pohon cabai biar nggak beli cabai, saudara. Karena suka pedas. Makanan keras, dikunyah, di apa, rasanya juga nikmat. Kenapa saudara nggak bisa nikmati firman Tuhan? Kalau saudara makan bubur kan nggak dikunyah, telan aja gitu. Ya enaknya segitu. Kalau dikunyah, lama rasa enaknya itu. Ya. Nah, ada ayam kampung, ada ayam negeri. Beda ya. Kalau ayam kampung dimasak sampai empuk banget, ayamnya nggak ngelawan. Artinya orang seneng yang agak keras-keras dikit dimakan. Kenapa? Dirasai, digigit gitu ya, nggak ditelan aja. Nah banyak orang Kristen seneng firman Tuhan yang telan aja. Begitu keluar pintu lupa tadi firman Tuhan apa. Tapi kalau saudara dengar yang mungkin keras, mungkin itu teguran, mungkin itu memperingatkan kita, lalu saudara olah, saudara keluar jadi renungan, saudara di rumah jadi renungan, dan itu menjadi darah dan daging hidupmu. Bukan hanya ditelan begitu saja. Untuk menjadi Kristen dewasa rohani bukan hanya soal makanan, tapi juga melatih diri, melatih panca indera, melatih hati dan pikiran, serta bersedia dibentuk karakternya agar menjadi karakter Kristus. Ini nggak gampang, saudaraku, nggak gampang. Kalau soal dengar firman ya udahlah telan-telan aja lah, keras-keras juga. Tapi ketika mulai harus melatih diri, melatih panca indera. Panca indera itu pendengaran, penciuman, rasa, melihat, dilatih, ya. Dan kita nggak mungkin menutup kuping kita untuk tidak mendengar yang tidak baik. Pasti bisa dengar. Karena dari kiri, telinga kanan, ini ternyata walaupun di sini lubang, nggak ada terowongan ya saudaraku. Karena kiri masuk, kanan masuk, dia akan ada salurannya ke bagian-bagian lain. Jadi tetap kita dengar. Yang baik kita dengar, yang jelek nggak bisa ditolak. Kalau sudah set dia masuk, gitu ya. Kuping kita ada penampungnya nih penampung. Dengar, masuk. Nah, disinilah ujiannya, saudaraku. Waktu kita dilatih, kadang kita dengar yang gak baik, kadang melukai hati, menyinggung perasaan, bukan hanya perasaan, kadang sampai menyinggung peranakan. Salah ya. Perasaan kita gak bisa terima dari mana sih? Dari kuping. Kita gak bisa tutup kuping kita. Anak-anak Bapak Ibu Saudara sekarang punya cara untuk gak dengar omelan mamanya atau papanya. Tuh langsung cepet nih, ada yang jawab nih, saya dengar pakai headset katanya. Kasih lagu lagi ya, kasih lagu, terserah ngomong apa gak dengar gitu. Padahal mama papanya udah sampai berbuih. Gak kedengeran sama anaknya tutup. Tapi kalau untuk hal-hal secara umum di rumah itu bisa dilakukan, tapi di luar enggak loh, kita tetap bisa. Nah, melatih diri, melatih panca indera, karena ini berkaitan dengan menjaga hati dan membentuk karakter. Ya, melatih diri, melatih panca indera untuk menjaga hati dan pikiran sehingga kita bisa dibentuk jadi orang yang memiliki karakter Kristus. Ya. Puji Tuhan. Yang kedua saudaraku, yang pertama jadi orang yang dewasa. Jadi kalau kita mau sampai akhir yang baik, mari kita jadi orang yang dewasa secara rohani, bukan jadi anak-anak. Ya. Tetap anak-anak. Ciri khas anak-anak. Katakanlah anak 6 tahun ke bawah. Ciri khas anak-anak umur 6 tahun ke bawah atau
10 tahun ke bawah, apa? Yang paling saudara ingat? Yang pernah saudara alami atau dialami anak-anakmu di rumah? Nah, Bapak Ibu Saudara, jangan jadi Kristen anak-anak suka nangis, suka ngambek, apa tadi? Minta kalau nggak dikasih ngambek, marah-marah. Kenapa itu terjadi? Nggak bersedia dibentuk, nggak bersedia dilatih, nggak pernah jadi dewasa, dia tetap jadi bayi walaupun sudah berjenggot. Saudara akan ingat ke depan, bayi jangan sampai terjadi dalam hidupmu. Amin. Yang kedua, menjadi orang setia. Jadi orang setia. Bapak Ibu Saudara, diperlukan kesetiaan untuk perjalanan meneruskan sampai ke akhir. Kesetiaan pada Tuhan tercermin dalam kehidupan nyata. Ya, kelihatan. Bukan kalau dalam bahasa elit itu sekarang, bukan hanya sekedar omon-omon gitu ya. Bukan sekedar ngomong doang. Saya ini udah setia. Siapa yang pernah ngaku setia di sini? Saya udah setia. Saudaraku, saudara percaya nggak kalau orang ngomong saya ini udah sabar? Saudara percaya nggak orang itu sabar? Oh enggak ya. Tapi kalau bilang saya udah lapar, saudara percaya nggak? Kok beda ya? Kan cuma beda dikit. Saya sudah lapar sama saya sudah sabar, kan beda dikit ya. Tapi kalau saya sudah sabar, saudara nggak percaya kalau saya lapar. Saudara percaya? Saya nggak percaya kalau saudara ngerti saya lapar. Karena nggak ada yang ambilkan makanan ke saya. Beda ya. Orang sabar, fokusnya sekarang setia, itu nggak bisa orang tersebut yang sampaikan. Nggak. Orang lain yang melihat lalu ngomong. Itu baru kenyataan namanya ya. Kalau cuma saya udah setia, saya sudah sabar, ya itu menurut ngana, menurut kamu, gitu kan? Menurut saya beda lagi. Nah, saudaraku, kesetiaan Kristen diwujudkan dalam hubungan dengan Tuhan. Itu pertama. Salah satunya yaitu melalui kehidupan kesetiaan kita setiap hari. Dan harus saudara pahami bahwa kesetiaan itu mahal harganya. Betul? Kesetiaan itu mahal harganya dan tidak mudah untuk dijalani. Itu kesetiaan. Kita harus rela berkorban. Kita harus rela menderita untuk kesetiaan yang kita bangun. Ada pemain bola MU, ini yang senang sepak bola siapa ini? Ryan Giggs. Wah, Pak Lianto paham. Ya. Dia dari mulai karir di MU sampai dia pensiun di MU. Betul ya Pak Lianto ya? Ryan Giggs. Ya. Tidak banyak pemain sepak bola yang seperti itu. Waktu itu saya pikir Lionel Messi akan setia di apa? Barcelona atau Real Madrid? Barcelona. Ternyata sekarang kan enggak di sana. Gitu ya. Tapi Ryan Giggs, dia sampai selesai, dia pemain bagus, jadi andalan MU. Saudara pikir dia tenang-tenang di sana, enggak diganggu transfer besar? Diganggu transfer besar. Dijanjikan bayaran jauh lebih mahal kalau dia mau pindah ke klub yang meminta dia. Dia bertahan, saudara. Dari sekolahnya di akademi MU, main di MU, pensiun di MU sampai sempat melatih sebentar di MU. Orang bilang apa? Dia paling setia, pesepak bola paling setia. Tapi Ryan Giggs gak pernah ngomong, saya udah setia lu sama MU, enggak. Biasanya yang ngomong gitu gini,
Saya sudah setia di klub, tapi nggak menghargai saya pergi. Setia nggak itu? Ya enggak lah gitu ya, ya enggak gitu. Nah, saudaraku, jadi kesetiaan itu mahal harganya. Nggak gampang menjalaninya, harus rela berkorban untuk melewati banyak hal. Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Ya, ini Amsal yang ditulis oleh Raja Salomo yang berhikmat setelah dia menjalani panjang peristiwa-peristiwa dalam hidupnya yang bermacam-macam itu. Jadi saudaraku, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa segera berkata bahwa seorang itu setia hanya karena terlihat ia sedang berbuat baik. Tidak. Itu namanya baik hati. Ada orang bagikan makanan di hari Jumat, dia berdiri pinggir jalan dikasih. Itu namanya orang yang murah hati, baik hati. Kalau sekarang saya ada uang, saya bagi saudara. Namanya saya baik hati. Bisa dibilang setia? Belum tentu. Belum tentu. Saudaraku, Pablo Escobar di Amerika Latin, itu baik hati. Waktu dia ditangkap, ditembak, satu kecamatan menangis. Karena Pablo Escobar baik hati. Tapi yang dilakukan apa saudaraku? Narkoba, bunuh, sana sini, gitu ya. Jadi saudara bedakan baik hati dan setia. Artinya saudaraku, kita nggak bisa hanya dengan melihat sesekali orang itu baik hati, orang itu berbuat baik, lalu kita berkata bahwa orang itu baik hati. Nah, orang itu setia, nggak bisa. Orang itu baik hati ya, tapi orang itu setia tidak bisa dikatakan. Tentang kesetiaan atau setia, kita tidak bisa hanya melihat seseorang dari satu atau dua perbuatan baik saja tanpa mengetahui pribadi orang itu dan melihatnya berapa lama dan apakah itu sampai akhir. Ya. Ada orang yang bekerja di satu perusahaan setia sampai akhir. Mungkin di sini ada beberapa yang sampai pensiun, kayaknya Pak Wasdono ya. Bener ya? Berapa tahun di sana Pak? Ini pengalaman luar biasa ini. 24 tahun. Oh ya, itu nyambung ya karena perusahaannya dipisah ya. Nah, 24 tambah 24 sama 11. 15 sama 24. 40 ya. 40 tahun di satu perusahaan. Tadinya apa namanya itu yang besar itu? KGD dipisah-pisah, jadi tetap di bagian itu tapi ya, jadi tetap di bagian itu, bukan misah, bukan ya, tetap di bagian itu tapi pabriknya sendiri 40 tahun. Setelah selesai, saya baru bisa bilang ke saudara yang lain, saya cerita, Pak Wasdono itu setia loh di tempat kerjanya 40 tahun. Tapi ada juga orang yang pindah gitu, pindah sampai ada yang bilang kutu loncat gitu. Kan semua berdasarkan ya banyak hal gitu ya, ada kenyamanan, ada keuangan gitu ya, macam-macam gitu ya, macam-macam. Tapi saya baca begini saudaraku, kalau saudara tidak nyaman, kalau Anda tidak nyaman di satu pekerjaan, tetaplah setia, karena Anda kerja bukan untuk cari nyaman tapi cari Anda kerja bukan untuk dapat nyaman tapi untuk dapat uang. Nah, saudara kan macam-macam lah penyebabnya ya, macam-macam penyebabnya. Kalau sama Tuhan itu tuh beda lagi ya. Apapun yang terjadi ikut Tuhan ya. Apapun yang terjadi
bersama Tuhan, meneruskan bersama Tuhan sampai akhir, baru bisa dibilang setia. Bapak Ibu Saudara, kesetiaan itu teruji oleh situasi dan kondisi, itu yang pertama. Jadi perjalanan bersama Tuhan untuk meneruskan yang sudah dimulai akan melewati berbagai situasi, akan melewati berbagai keadaan, baik yang mudah maupun yang tidak mudah. Bahkan juga nggak bisa diprediksi apa yang akan terjadi. Itu yang kita akan lewati bersama Tuhan. Itu situasi kondisi yang akan kita lewati bersama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sepertinya mudah untuk setia ketika semua keadaan baik-baik saja. Betul? Ketika keadaan baik-baik saja bisa setia. Setelah datang COVID, berantakan. Kan gak sedikit yang begitu ya. Kalau semua baik-baik dan semua seperti yang kita harapkan, mudah untuk jadi setia. Tapi saudaraku, menjadi tantangan besar ketika kenyataan tidak seperti yang kita inginkan. Persoalan hidup yang bertubi-tubi dan tidak pernah selesai dan lain-lain. Biasanya itu yang membuat seseorang itu jadi tidak setia. Ingat, semua itu tadi menguji kesetiaan kita. Biasanya kembali ke yang tadi tentang anak-anak, saudaraku. Anak-anak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Beda dengan orang dewasa. Ketika menghadapi keadaan sulit, akan berusaha mengatasi. Bahkan ada beberapa orang justru senang kalau ketika melakukan sesuatu, ada sesuatu yang sulit, dicoba, dicari tahu, ini gimana nih, ya, cara ngatasinya dan lain sebagainya. Ada orang-orang yang sampai seperti itu. Beberapa yang lain dia akan coba lewati, coba hadapi. Nah, itu orang dewasa, nggak cengeng, nggak mudah menyerah. Beda sama anak-anak. Ya, ketika anak-anak mau duduk di kursi dia nggak sampai, yang dia lakukan apa? Nangis. Tanya kenapa dia nggak bisa duduk di kursi. Tapi ketika orang dewasa lihat lampu ini mati, dia harus ganti. Sampai enggak? Enggak. Dia cari apa? Tangga. Kan seperti itu. Beda anak-anak sama orang dewasa. Jadi saudaraku, hadapi kesulitan, hadapi situasi-situasi yang tidak menyenangkan, jangan cengeng, jangan mudah menyerah. Itu membangun kesetiaan namanya. Saudaraku, kesetiaan itu teruji oleh waktu. Waktu adalah salah satu tolok ukur utama dalam menguji kesetiaan seseorang. Ingat saudaraku, waktu, iya, itu salah satu bentuk ujian terhadap kesetiaan, ya, tolok ukur untuk kesetiaan. Kesetiaan terhadap keluarga, suami istri, ya, itu diuji oleh waktu. 10 tahun menikah bisa dibilang setia suaminya atau istrinya? Enggak. 20 tahun, 50 tahun bisa dibilang setia? 50 tahun menikah bisa dibilang setia? Kenapa Bapak Ibu ada yang geleng-geleng ini? Saya heran. Udah 50 tahun loh. Enggak juga ya. Enggak ya. Kenapa? Ya enggak sampai dua-duanya mati, sampai salah satu. Ya. Janji nikahnya gimana? Janji nikahnya kan bukan sampai maut. Kalau udah meninggal selesai kan gitu ya. Selesai. Jadi nggak bisa dibilang nggak setia.
gitu. Ya, sampai maut memisahkan. Baru bilang setia. Kan gitu ya. Nah, saudaraku, kesetiaan juga dalam pelayanan. Kesetiaan dalam bergereja itu teruji oleh waktu. Orang yang setia berani membayar harga dengan cara tetap berpegang pada komitmen. Komitmen ini penting, saudara. Ya. Komitmen penting karena komitmen itu membantu kita untuk membangun kesetiaan. Jadi dengan berpegang pada komitmen, apapun kondisinya, apapun situasinya, apapun yang terjadi, kita tetap berpegang pada komitmen kita untuk setia. Sehingga kita bisa dikatakan setia. Kesetiaan selalu menuntut pengorbanan. Kesetiaan selalu menuntut kerelaan menderita. Itu di mana-mana, termasuk di gereja. Ya. Di gereja ada yang mulutnya ember, ada yang kulitnya, ada yang kupingnya tipis. Hanya di gereja seperti itu? Ya enggak lah, di mana-mana. Tapi makin kecil kelompok itu, makin kedengaran yang ember, makin banyak yang tipis kupingnya. Iya kan? Nah, di sini saudaraku, kita harus rela. Rela. Kalau dia yang gak sabar, saya yang belajar sabar. Kalau dia gak bisa di stop mulutnya, saya tambah labrak, rusak semua. Gitu. Kalau dia gak bisa di stop mulutnya, anggap omongannya jadi angin lalu, sudah, gitu ya, udah selesai. Kondisi menguji kita lewati, waktu menguji kita lewati, ya. Setia sampai akhir. Ya, setia sampai akhir. Kesetiaan tidak pernah berhenti di tengah jalan. Dan tidak melanjutkan lagi. Bisa berhenti di tengah jalan? Bisa. Karena hidup ada pasang surut, betul? Tapi perjalanan harus terus dilanjutkan. Jadi kesetiaan gak pernah berhenti dan gak lanjut. Mungkin satu kali berhenti karena lelah. Mungkin satu kali berhenti. Kemarin kita bicara tentang rest area. Ada waktunya berhenti. Tapi perjalanan harus dilanjutkan lagi. Kesetiaan tidak kenal menyerah dalam memperjuangkan komitmen. Berbagai keadaan bisa saja menggoda dan menggoyahkan. Tetapi dengan berpegang pada komitmen, saudara dan saya akan mampu, sanggup melanjutkan, meneruskan perjalanan bersama Tuhan sampai akhir. Matius 24 ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, sampai finish, sampai akhir akan selamat. Saudaraku, yang bertahan, yang setia sampai akhir akan selamat. Artinya hanya orang yang setia pada Tuhan, setia pada keluarga, setia dalam pelayanan akan mengalami kebahagiaan. Komitmennya penting. Dan dengan komitmen itu kita bisa bertahan untuk setia. Kesetiaan adalah kekuatan untuk menempuh perjalanan panjang. Jadi kalau dari awal gak punya komitmen untuk setia, saudaraku, ada sedikit kesulitan menyerah. Ya. Ada kesulitan sedikit berhenti. Ada kesulitan sedikit menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, dan sebagainya. Jadi saudaraku, kesetiaan itu, komitmen kesetiaan perlu kita bangun untuk menempuh perjalanan panjang yang telah dimulai oleh Tuhan. Diteruskan bersama Tuhan untuk mencapai garis akhir bersama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Bapa di sorga, Terima kasih. kami datang padamu Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu. Firman-Mu memberitahu kami bahwa Tuhan sudah memulai pekerjaan yang baik dalam hidup kami. Tuhan sudah memulai pekerjaan yang mulia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan kami yakin Tuhan membantu kami, menolong kami untuk menjalani semua ini. Karena Tuhan janji, Tuhan akan meneruskannya sampai pada akhir. Kami nggak sendiri ya Tuhan. Ada Tuhan bersama kami, ada Tuhan menolong kami, ada Tuhan membantu perjalanan hidup kami. Kami nggak tahu akhir yang seperti apa. Tapi karena Tuhan sudah mulai yang pekerjaan yang baik, kami tahu akhir itu pasti akhir yang baik, akhir yang mulia yang Tuhan sudah siapkan bersama kami. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami bersyukur kalau saat ini kami berkumpul bersama, kami mengingat kembali bagaimana pekerjaan Tuhan di tempat ini dimulai tahun 82. Perjalanan sudah panjang ya Tuhan, tetapi Tuhan gak pernah tinggalkan kami. Ada badai, ada gelombang, perahu itu tetap berlayar. Amin. Ada badai, ada topang, gerejamu tetap berdiri kokoh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk jemaat yang tetap setia sampai hari ini. Terima kasih untuk anak-anakmu yang tetap setia melayani sampai hari ini. Bukan karena kami hamba-Mu, tapi karena Tuhan yang selalu menopang, Tuhan yang selalu menolong. Haleluya. Oh Tuhan, terima kasih banyak. Terima kasih buat tempat yang nyaman, tempat yang indah yang Tuhan karuniakan kepada kami. Semua karena berkat Tuhan untuk gereja kami ini. Terima kasih buat peralatan sound system, musik, dan semua yang bisa digunakan untuk ibadah dengan nyaman, dengan baik. Semua karena berkat-berkat Tuhan. Tidak mudah menjalani tahun-tahun yang sudah kami lalui. Tuhan, tangan masih terasa begitu lembut dan kuat menopang hamba-Mu. Melewati banyak hal yang kadang-kadang kami hamba-Mu merasa gak sanggup. Tapi ada kekuatan, ada tenaga, ada kuasa yang selalu mendampingi dan menopang pelayanan hamba-Mu di sini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apa yang ada sekarang karena Tuhan yang mengerjakannya dan akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati seluruh jemaat yang ada. Roh kesetiaan itu curahkan atas kami, sehingga kami bisa setia bergereja, berjemaat di tempat ini. Kami bisa setia melayani bersama di tempat ini. Mungkin ada saat-saat kami tidak nyaman, kami kecewa, kami merasakan hal-hal yang kurang cocok. Tuhan, tolong kami untuk bisa menerima semua itu. Amin. Benar, Yesus. Dan tetap bersandar pada Tuhan. Itu yang membuat kami tetap setia. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji bagi Tuhan. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Berkati roti dan anggur jadi tubuh dan darah Tuhan buat kami. Membuat kami semakin setia, semakin bersungguh-sungguh dan taat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut perjamuan kudus. Dan biar perjamuan kudus ini jadi berkat buat yang melayani maupun yang dilayani. Terima kasih. Kami alaskan doa dalam satu nama, yaitu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Tebus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita nyanyi pujian ini dari awal. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku.
Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang setia, sempurnakan hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang setia, sempurnakan hidupku agar indah bagi-Mu. Agar indah bagi-Mu. Kita sama-sama berdiri. Angkat roti dengan tangan kanan lebih tinggi dari kepala. Tubuh Kristus dipecah-pecahkan untuk kita orang-orang berdosa, supaya kita diselamatkan, supaya kita disembuhkan, Amin. supaya kita menang. Haleluya. Dengar firman Tuhan. Dan sesudah ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Saudara, roti yang kita angkat bersama, bukankah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan lebih tinggi dari kepala. Darah Yesus tercurah. Alkitab mengatakan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Disembuhkan dari penyakit jasmani. Dibuat kita bertumbuh jadi dewasa. Haleluya. Menjadi orang-orang yang setia. Amin. Darah Yesus selalu memperbaharui janji. Dalam nama Yesus. Janji yang bisa kita andalkan dan Haleluya. janji yang bisa pegang. Terima kasih Yesus. Ketika kita tidak setia, Dia tetap setia. Amin. Supaya kita menjadi lebih setia lagi. Haleluya. Dengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Saudara, cawan yang kita angkat bersama bukankah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Minum dengan Dalam percaya nama dalam Tuhan nama Yesus. Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sangat besar anugerahnya yang telah ku terima. Sesaat aku dulu
Terima kasih untuk perjamuan Terima kudus kasih, yang Yesus. sangat memberkati hidup kami. Amin. Kami diberi pemahaman bahwa kami harus selalu ingat Tuhan. Dan ketika kami sudah lupa, ketika kami sedikit lupa, perjamuan kudus mengingatkan korban Kristus. Perjamuan kudus ini dikatakan untuk memperingat kematian Tuhan. Kami disegarkan lagi ingatan kami karena seorang telah menggantikan kami, berkorban dan mati supaya kami hidup. Biar kami mengandalkan dan menyandarkan hidup kami hanya kepada Tuhan saja. Ajar kami untuk tetap setia, bertumbuh dalam Kristus dan setia sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus sudah menolong dan memberkati ibadah ini. Kami akan mengakhiri ibadah kami, mohon berkat Tuhan atas kami, sehingga setiap keluarga, setiap pribadi merasakan hadirnya Tuhan dalam ibadah ini, membuat kami bersuka cita, membuat kami sembuh, membuat kami damai, sejahtera, membuat kami bergembira bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan sudah menolong Pastor Gisel dalam menjalani operasi lututnya. Semua Tuhan sudah lewatkan dan proses pemulihan Tuhanlah yang menolong sehingga sampai sembuh sempurna. Tuhan tolong. Terima kasih juga proses terapi yang cukup padat 3 kali dalam seminggu, Tuhan juga sertai sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Terima kasih juga Tuhan sudah menolong Moti dan Nanda yang dirawat beberapa hari di rumah sakit, sudah pulang, Tuhan sudah sembuhkan. Dan pada proses pemulihan ini biar Tuhan campur tangan memberikan pemahaman tentang kehendak Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih yang Tuhan sudah pelihara dan tolong keluarga hamba-Mu sehingga semua dalam keadaan baik hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati korban anak-anak-Mu, baik buat kas gereja, buat kas prasarana, juga berkati persembahan persepuluhan yang dikembalikan kepada Tuhan. Biar Tuhan memberkati baik mereka yang meletakkan pada peti persembahan pagi hari ini, maupun mereka yang mempersembahkan persepuluhan yang melalui transfer. Biar Tuhan balas berlipat ganda, cukupkan apa yang diperlukan. Biar masa depan yang cerah Tuhan berikan pada mereka semua. Terima kasih, segala puji bagi Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus serta kita sekarang sampai selamanya. Ini doa kami yang kami alaskan dalam satu nama, yaitu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.